Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ja'ala an-nawaya li'a'malina wa li'aqwalina fi hadhihi al-hayah baban min abwabis sa'adah. Allahumma adim salawatika wassalamaka ala khairi ahlil ibadah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin hum ni'mal uswah wa ni'mal qudwah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para alim ulama, tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir masjid musalla yang hadir, khususnya masjid kita bersama Sunan Giri, terkhusus kepada seluruh pengurus Majelis Ta'lim Alia dan segenap para jamaah sekalian, putra putri yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu-pintu keberkahan, berkah hidup kita insyaallah, berkah amal kita, berkah dunia kita, berkah keluarga kita, berkah alam barzah kita, dan berkah akhirat kita. Amin ya rabbal. Dengan berkahnya majelis taklim, dengan berkahnya masjid musalla yang kita tempati, dengan berkahnya orang-orang yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa sebelum seseorang itu melakukan amal, beraktivitas, berbuat sesuatu, maka ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu menata niat. Nata nopo? Niat. Dan niat ini para rawuh letaknya di dalam hati, dan hati itu isinya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, man ata Allah faqad dzakara. Orang itu kalau statusnya taat kepada Allah, berarti orang itu statusnya selalu dengan Allah, ingat kepada Allah. Wa in qallat salatu, walaupun salatnya sedikit. Wa in qallat siyamu, walaupun puasanya sedikit. Wa in qallat tilawatuhu lil Qur'an, walaupun dia sedikit sekali membaca Al-Qur'an, tapi dia punya status taat kepada, dan taat itu letaknya ada pada apa? Hati, karena hati ini adalah tempat di mana Allah akan selalu melihat dan memandang gerak-gerik kita setiap saat. Sekali lagi, jenengan rawuh tujuane nopo? Cari ilmu nopo cari gorengan?
Man ata Allah faqad dzakarah. Walaupun kelihatannya sholatnya terbatas, puasanya terbatas, Qur'annya terbatas, tapi dirinya selalu dalam area taat dan ibadah, dan inti taat bukan pekerjaan amal, karena ini bisa ditiru. Tapi letak daripada taat adalah isi daripada hati seseorang kalau beraktivitas dengan tujuan untuk mencari ridho Allah, maka perkara yang mubah statusnya berubah menjadi ibadah. Wa man 'asallah falam yadhkurhu. Dan siapapun itu orang yang berani dia bermaksiat kepada Allah, berarti statusnya lalai kepada Allah. Wa in kathurat salatu, walaupun salatnya banyak, tapi kalau dia itu statusnya maksiat Allah, maka dia telah lupa kepada Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa in kathura siyamuh, walaupun puasanya banyak, wa tilawatuhu lil Qur'an, walaupun dia ahli membaca Al-Qur'an, tapi semuanya itu sia-sia. Kenapa? Karena dalam hatinya ada benih-benih kemaksiatan. Pengen disanjung, pengen apa? Dipuji, pengen punya porsi dalam masyarakat, pengen diwahkan, pengen hal-hal sesuatu yang bersifat fana. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Monggo ya Rafiq, ya Hasan Bisri, monggo ya. Lagi hal terpenting ya. Makanya beliau Yai Asrari rahimahullah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya beliau, keberkahan. Beliau mengutip salah satu pendapat sahabat Abdullah bin Abbas. Ini adalah misanan Kanjeng Nabi, karena sahabat Abbas adalah paman beliau. Ini apa nggih? Saudaranya Abu Lahab nggih. Saudaranya Abu Lahab. Abbas nggak ada putra namanya Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran. Sebutannya niku orang yang ahli membidangi ilmu Al-Quran. Kata beliau, aku berani bersumpah, setiap ayat aku tahu di mana letak turunnya dan apa yang dimaksud itu ayat. Aku berani bersumpah. Allahu Akbar. Saking nopo luasnya ilmu beliau. Tiap hari itu tempat parkir bagi orang-orang yang ngaji di rumah beliau zaman dahulu minimal 1000 unta. Niki tempat parkir berapa sepeda motor? Musim hujan berapa nih? 1000 unta itu tiap hari. Masya Allah. Halo Imam Muhammad Al-Hanafiyah, putranya Sayyidina Ali dari istri selain Siti Fatimah, namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Itu beliau ketika sahabat Ibnu Abbas meninggal dunia, beliau mengatakan mata habrul ummah, kiai ini umat Islam sudah meninggal dunia. Beliau, kata Hadratus Syekh Asrari, mentafsiri firman Allah, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa. Allah tidak butuh daging korban, Allah tidak butuh darahnya korban, tidak butuh. Allah Ta'ala itu kaya, tapi Allah Ta'ala melirik dan memandang apa yang ada pada ketakwaan orang yang berkorban. Apa yang dimaksud dengan takwa? Husnun niyah, niat ingkang sae. Apa saja amaliyah, bahkan sekelas mubah
yang asalnya kosong dari pahala, karena diiringi dengan niat yang baik maka berubah menjadi ibadah. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu ma qad nawa. Bentar lagi musim liburan. Musim apa? Desember kan liburan. Bulan lari sekolah. Jenengan badhe teng pundi? Hiling-hiling, berarti lambutan ngaji nih. Ngelenceran, hiburan, kali keluarga, kali anak, refreshing, itu enggak dapat dosa, enggak dapat pahala. Karena enggak masuk taat. Tapi kalau ada niat-niat tertentu, nyenengake bojo, apa? Nyenengake napa? Bojo, nyeneng. Niku dihitung termasuk jenis nopo ibadah. Dari mana timbulnya? Dari niat ingkang sae. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kula waosake niat jami syamil, niat komplit konkret. Yang di والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Ini niat nek saged jenengan bawa dimanapun jenengan hadir majelis taklim, mangke insyaallah di share dengan grup napa mengke di fotokopi kemudian dimasukkan ke saku. Setiap jenengan hadir majelis taklim nggih jenengan sudah dibikin oleh para ulama susunan niat. Mudah-mudahan diamalkan, amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, saya niat belajar dan niat mengajarkan. Pun kalau niat pados ilmu, kalau sudah dapat ilmu akan saya ajarkan kepada orang lain. Saya napa saya? Wa tadzakkuru wa tadzkir, niat mengingat-ingat ilmu Allah atas nikmat akal yang diberikan oleh Allah dan niat mengingatkan orang lain. Saya nama saya. Wan naf'a wal intifa', niat mengambil manfaat dan niat memberikan manfaat. Yang penting sudah diniati. Adapun hasil atau tidak itu urusannya Allah. Nggih. Niat dari rumah udah pengen ngaji, sampai ke masjid tiba-tiba datang ngantuk. Napa? Datang ngantuk. Kopi teko melek. Atau bahkan mungkin kadang-kadang subhanallah ada orang bukan orang Indonesia, tapi dia hadir enggak faham apa yang dibicarakan karena bukan bahasanya. Tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Teringat dahulu Habib Umar pernah dakwah di salah satu tempat. Yang hadir ini bukan orang Arab, orang Ajam. Setelah sekian tausiah, ingin diterjemahkan sama mutarjim. Kata Habib Umar, enggak perlu. Yang aku sampaikan sudah sampai ke hati-hati mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Ini orang-orang khusus kayak gitu. Oke. Lanjut. Wal ifadah wal istifadah, niat ngambil faedah dan niat pula menyampaikan faedah. Jadi bukan sekedar memperbaiki diri kita masing-masing,
tapi juga ada niatan memperbaiki diri orang lain. Ini adalah salah satu ciri khas ulul azmi secara khusus, dan umumnya ciri khas para rasul yang bilangannya 313 hidup di dunia ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, manfaat kepada orang lain ada yang kembali kepada jasmani, kepada badan, kepada tubuh, niki saya. Tapi ada manfaat yang kembali kepada ruh yang akan menjadikan orang itu selamat sampai ke akhirat. Apa itu? Ilmu. Yang asalnya tidak tahu ngaji, subhanallah, jenengan kepanggih teng warung mungkin, teng dalan mungkin, jenengan kasih informasi, ayo golek kopi gratis, ngoten masuk Pak. Oh, niate ditoto malih lho nggih, niate yuk ngaji, yuk hadir majelis taklim. Subhanallah. Ternyata Allah Ta'ala belum memberikan hidayah, mboten wonten masalah, tapi jenengan minimal sudah nopo memberikan manfaat kepada orang. Wa ma alaina illal balagh, tujuan kita hanya menyampaikan urusan hidayah, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamflet kita kirim di grup RT, grup RW seandainya, subhanallah, belum ada yang bisa datang, mboten wonten masalah. Yang penting kita sudah nopo menyampaikan. Terus wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih, niat memegang teguh ajaran Allah yang dirangkum di dalam Al-Quran dan yang dirangkum di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran dan hadis pernah dipisahkan, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Quran dan hadis la ta'alal khair, dan mengajak orang lain untuk menuju nopo kebahagiaan, semuanya itu ibtigha'a wajhillah, namung tujuane golek ridha. Ada keterangan di sebagian syarahnya kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Di situ diterangkan ada sosok manusia ketika dia menerima buku catatan amal. Ternyata orang itu mendapati semuanya merah. Semuanya apa? X semuanya merah. Sholatnya, puasanya, semuanya merah. Kira-kira munggah orang ya? Cara ilmu sekolah kan bukan munggah, karena banyak nopo merahnya. Udah pasrah nasib. Udah. Kata malaikat, Gusti, semuanya merah. Artinya amalnya nggak ada yang berbobot. Tuh, padahal itu jenis amal. Loh, niki maaf, sulit ibadah niku. Makanya kalau orang tidak maksiat itu sudah masuk ibadah, tapi kalau orang itu ibadah belum tentu itu ibadah. Karena setiap orang bisa ibadah, ngaji gampang, sholat gampang, sebab nafsu ikut andil, pengen riya, pengen disanjung, pengen dipuji, sehingga kadang-kadang mudahnya seseorang ibadah karena ada kepentingan nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Tapi ketika meninggalkan maksiat, siapa yang nyanjung? Dari sisi mana ada pujian dari masyarakat? Bahkan itu sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Ketika orang meninggalkan maksiat, maka tidak ada istilah riya. Selamat, enggak ada istilah sanjungan. Tapi kalau orang taat ibadah, itu nafsu punya porsi supaya dipuji, supaya nopo disanjung, supaya dipamerkan kepada orang lain.
lain sehingga ibadahnya naudzubillah tidak diterima oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Semoga Allah menjadikan semua amal kita statusnya ikhlas di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kali Allah, bentar masukkan ke dalam surga. Kenapa? Ada yang tidak kamu catat, kau sudah tahu. Innahu qad nawa. Dia punya niat-niat baik, kamu sendiri nggak tahu. Yang tahu hanyalah aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Innahu qad nawa. Dia memiliki niat baik yang malaikat sendiri tidak tahu, sehingga tidak masuk buku catatan amal. Akan tetapi di kualitas tempat karena ini tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Semoga ilmu kita berkah dan kita bisa mengamalkan, dan kita doakan mudah-mudahan para donatur rezekinya dilancarkan oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang ditujukan untuk almarhum almarhumah mudah-mudahan sampai kepada kuburannya dan dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, dan diampuni dosanya oleh Allah, ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Secara khusus umumnya untuk kita semua yang hadir atau yang menyaksikan secara live, ala hadhihi niyyah bisirri asraril Fatihah. Alhamdulillah.